Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian rahimahullah, alhamdulillah segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, dimudahkan Allah di dalam mengamalkannya, dan semoga Allah berikan keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian rahimahullah, kita lanjutkan kembali tentang kesalahan-kesalahan seputar sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan, yaitu diantaranya apa? Berlari atau terburu-buru ya, demi mendapatkan takbiratul ihram, ruku' atau tasyahud bersama imam atau yang sepertinya. Kemudian juga sholat dengan tidak meletakkan sutroh atau pembatas di hadapannya. Ini khusus bagi siapa? Imam atau yang sholat sendirian. Ataupun bagi makmum, maka sutrohnya mengikuti sutrohnya imam. Kemudian yang selanjutnya, di antara kesalahan ya, di dalam atau seputar sholat, yaitu tidak meluruskan dan merapatkan barisan sholat, ya, yaitu shaf, ya, tidak meluruskan dan merapatkan shaf, ya, ini dalam sholat berjamaah. Maka ini sekalian Allah, ini bertentangan dan menyelisihi perintah Rasulullah SAW di dalam sabda beliau, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubikum. Luruskan dan jangan kalian berselisih. Ini kalimatnya perintah sekali. Istawu, luruskanlah, dan janganlah kalian berselisih, yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tidak lurusnya shaf, ya, mencang-menceng begitu, ini bisa menyebabkan apa? Hati kita ini apa? Saling berselisih, tidak bisa bersatu begitu saja. Kemudian sabda beliau SAW, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fawalladhi nafsi biyadihi inni la arasyai'ana yadkhulu min khalali saffi ka'annaha al-hadaf. Rapatkanlah shaf atau barisan kalian. Ya, sekali lagi apa? Ini perintah kalimatnya. Rusu sufufakum, rapatkanlah shaf kalian, dekatkanlah antar jaraknya. Ya, jadi bukan benggang-benggang atau begitu ya. Kecuali kalau kemarin ada apa? Kasus apa? Pandemi. Ini kasuistik, ya, kasuistik. Ya. Tapi secara asal kalau normal, maka apa? Wajib kita merapatkan shaf, ya, dekatkan antar jaraknya, dan luruskanlah antar leher. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar melihat setan masuk melalui celah-celah barisan, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Ya, jadi kalau shaf kita itu renggang-renggang, nanti setan bisa masuk melalui celah-celah barisan. Nah, tapi ada orang yang memplesetkan ini loh sekalian. Loh, nek setannya melu mlebu celah kan ya lu apik Mas. Setannya melu sholat. Ini pelecehan Mas sekalian, istihza, mengolok-olok syariat. Ada itu, dicari sendiri ya. Tidak saya sebutkan nama. Ya, karena bahaya kalau direkam seperti ini, ya. Nyebut merek itu bahaya sekarang.
cari sendiri aja di YouTube banyak itu tokoh, tokoh. Ini istihza, mengolok-olok syariat. Nabi menurut kita merapatkan soft, karena kalau ada celahnya nanti setan bisa masuk ke celah-celah barisan. Lah kalau dia bilang apa? Ayo malah apa no? Berarti setannya melok salah. Ini luar biasa, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, sebagian orang meyakini bahwa ini diantara kesalahan yang lain masih berkaitan dengan meluruskan soft. Sebagian orang meyakini bahwa lurusnya soft itu dengan meluruskan atau meratakan ujung-ujung jari kaki para makmum. Nah, sebagian kita itu menyangka bahwa saya lurusnya ini apa? Yang diluruskan apa? Ujung jarinya ini, ujung jarinya roto gitu. Maka ini juga menyelisih sunnah, karena yang datang dari sunnah Nabi SAW yaitu meluruskan antar mata kaki, tumit dan pundak para makmum. Jadi kalau kita meluruskan, yang dijadikan patokan itu apa? Tumitnya sekalian, tumitnya, tumit dan apa? Mata kaki dan tumit tungkaknya ini. Jadi yang diluruskan itu bagian belakangnya. Jadi bukan depan ujung jarinya. Kalau yang diluruskan depan ujung jarinya, sikilnya betul-betul gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti mesti mencang-mencang ini maksudnya depan belakang ini. Tapi kalau yang diluruskan tumitnya, ini mesti lurus dulu. Tumit, pundaknya mesti betul lurus. Tumitnya yang dipandang. Nanti jarinya ini, ya ini tidak apa-apa. Yang penting apa? Belakangnya lurus coba aja. Nanti jadikan patokan tumitnya. Atau mata kaki atau tumitnya atau mata kakinya ini ditempelkan, itu nanti bisa lurus sekali. Nah seperti itu. Jadi bagian belakangnya yang dijadikan patokan, bukan ujung jari depannya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Aqimu sufufakum." Lagi-lagi kalimatnya perintah sekalian. "Aqimu sufufakum salasan. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yughalifanna Allahu baina qulubikum." Luruskanlah saf kalian, luruskanlah saf kalian. Salah 3 kali sampai. Nabi mengatakan apa? Luruskan saf kalian, luruskan saf kalian, luruskan saf kalian. Demi Allah, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan saf kalian, sungguh-sungguhlah Bu. Jadi jangan ngasal begitu. Ada lagi yang ketika imam mengatakan sawu sufufakum, ini cuma samina wa ta'na, tapi deglek mawonnya tidak mau meluruskan. Ada seperti itu Jadi imamnya bilang sawu sufufakum, safnya diluruskan didapatkan samina wa ta'na, tapi menang aja, enggak berusaha diluruskan begini, enggak menang. Terus apa gunanya dia mengatakan apa? Samina wa ta'na. Kami dengar dan kami taat, tapi menang aja, tidak mau meluruskan. Ini tidak ada manfaatnya Wong disuruh apa? Meluruskan kok malah mengucapkan apa? Samina wa ta'na. Tapi amalnya tidak ada, cuma ucapan saja. Itu juga ada seperti itu. Jadi yang diwajibkan bagi kita itu apa? Bukan mengatakan samina wa ta'na, tapi kalau sebelum meluruskan diluruskan, lihat kiri kanannya begitu diluruskan begitu. Demi Allah, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan saf kalian, atau kalau tidak, Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Ini masih agak nyambung dengan yang tadi ini. Ini di antara sebab kenapa kok hati kita itu apa? Selalu berselisih sekalian. Kaum muslimin ini apa? Pecah-pecah itu, saling berselisih. Di antara sebabnya apa? Kalau sholat, safnya tidak mau apa? Lurus dan rapat. Ini sabda Nabi SAW. Ini sebab yang kadang orang itu apa? Nggak mikir sampai ke sini. Tapi bisa jadi inilah sebabnya sehingga Allah menjadikan apa? Hati kita itu apa? Diselisih Coba aja kita amati sekalian. Sekarang kan kaum muslimin pecah-pecah nih, selisih ini. Jenengan amati aja, jenengan survei setiap masjid jenengan masuki. Berapa persen masjid yang softnya kita temui softnya itu apa? Lurus rapat itu jarang sekali sekalian. Hampir tidak kita temukan. Mesti napa? Nek mboten renggang, nggih napa? Maju
maju mundur begitu. Mau sak geleme ngono sak geleme. Nggih. Makanya dulu ada bapak di sini tuh ya. Itu saya aja itu maksudnya apa? Nek salat itu biar kalau jamaah Pak gabung, mboten apa? Mboten dhewe niku itu ndak bagus. Karena ini kita sedang jamaah. Ya, jadi saya ngaji itu maksudnya apa? Nek melu salat yo gabung sini Pak, rapatkan soft maksud saya begitu. Jadi bukan sekedar sholat tapi dhewe niku. Ini tidak benar. Itu sholat ya meluruskan softnya. Ini sholat jamaah. Nah, yang menarik di sini kemudian salah seorang sahabat An-Nu'man radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini kesaksian dari sahabat An-Nu'man. Beliau bermakmum langsung di belakang Nabi. Ini salah seorang sahabat. An-Nu'man radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jadi ketika Nabi menyuruh tadi itu luruskan soft. Terus sahabat An-Nu'man ini mengatakan, aku melihat seseorang menempelkan bahunya di bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sahabat An-Nu'man setelah Nabi memerintahkan luruskan shaf, terus beliau ini melihat apa di antara kami itu ini seorang menempelkan bahunya dengan bahu temannya sampai nempel bahunya sekali. Kemudian apa, mata kakinya juga begitu, mata kakinya menempel dengan temannya. Jadi yang disediakan patokan apa? Mata kaki dan bahu. Ini kalau bisa sampai menempel. Makanya supaya bahu bisa menempel, itu kalau kita mengkangkang itu apa bahasanya? Kalau kita mengkangkang ini jangan melewati apa? Bahu. Karena dia mengkangkangnya melewati bahu, ini lebar sekali. Sehingga ketika mata kakinya ini nempel, bahunya tidak bisa nempel. Jadi mestinya lebar kaki ini, mengkangkangnya ini selebar bahu aja, normal aja sekalian, selebar bahu. Sehingga ketika tumitnya bisa mata kaki bisa nempel, bahunya juga nempel. Nah seperti itulah yang disaksikan para sahabat ini, sahabat An-Nu'man. Para sahabat beliau mereka menempelkan bahu dan mata kaki, rapat sekali sekalian. Inilah kondisinya para sahabat. Makanya mereka bisa bersatu sekalian. Islam jaya sekalian. Di antara sebabnya ya ini sekalian. Lah kalau kita sholat aja jamaah tidak mau meluruskan shaf, tidak mau, mencang-mencang sak geleme. Imamnya menyuruh luruskan shaf, rapatkan shaf, menengahi, sama atau tapi diam aja. Terus bagaimana kita mau menang? Sama pemimpin aja tidak mau taat. Kadang kita mau nempelkan itu malah ngendul. Kita berusaha nempel itu malah dia menghindar. Ini kita menghindar. Kita kuda-kudakan begini. Terus bagaimana? Ya sudah. Kalau kita yang penting kita sudah berusaha menempelkan. Kalau dia nggak mau ya sudah. Jangan terus dikejar terus Pak. Ini salah juga. Salah juga. Ada kejadian ini kita tempelkan ya. Terus dihidak sama wong ini. Orang kamu tidak tahu dihidak ini. Kamu tuh akhirnya. Ini tidak bagus ya, salah juga ya. Mungkin masa semangat ya, pengen menempelkan tapi ya salah Pak. Kalau dia nggak mau ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha merapatkan shaf begini. Ini repotnya begini. Dan yang jadikan patokan itu mendekat ke makmum yang di belakang imam sekalian. Jadi misalnya ini saya di sini, ini ada makmum di belakang saya. Maka merapatnya itu ke arah tengah. Kalau sini berarti ya ke arah sini. Jadi yang merapatkan dia sebelah sana, ke arah ke tengah. Jadi bukan tengah merapat ke sana, bukan. Jadi yang jadikan patokan yang belakang imam ini. Yang pinggir-pinggir merapatnya ke sini, Yang sini merapatnya ke sana. Nanti kalau shaf kedua dimulai dari mana? Dari belakang imam lagi. Nanti yang datang dia merapatkan, sebelahnya merapatkan. Nah ini juga di antara kesalahan kadang ada yang shaf kedua itu mulainya dari mana? Pinggir Pak, sebelah kanan. Jadi shaf kedua sebelah kanan Pak. Kadang kita juga repot juga. Iki piye? Namanya belakang imam, makmum rapat kono, mestinya tengah imam gitu. Belakang imam maksudnya. Mungkin mereka mengkiaskan dengan Nek nulis Arab kan sama tengen kan begitu, sama tengen begitu. Mungkin.
Jadi ini tidak benar juga. Saf kedua dari mana? Belakangi imam. Saf ketiga dimulai belakang imam Nabi Mas sekalian. Nah seperti itu. Ya, jadi ini tentang apa? Meluruskan saf. Ya, Nabi mengatakan apa? Sungguh-sungguhlah kalian meluruskan saf. Ya, tetanan Pak. Ya. Ya, apa? Perhatian kita itu mestinya betul-betul perhatian terhadap saf. Kita bisa meluruskan betul. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang repot juga, terkadang sebagian kita ini membawa sajadah. Boleh atau tidak membawa sajadah? Boleh, tidak ada apa-apa. Yang penting tetap apa? Meluruskan saf tadi, mata kaki ditempelkan dengan sebelahnya, bahu ditempelkan. Ya. Nah kadang sajadahnya besar, ya. Terus dia seperti ini. Jadi ya seakan-akan tidak mau menempelkan ke kakinya. Batasnya itu apa? Sajadah. Ini yang keliru sekalian. Tidak apa-apa jenengan pakai sajadah, tapi kalau ada orang menempelkan kakinya di atas sajadah jenengan, ya tidak apa-apa, jangan marah. Jadi sajadah kok poidai begitu. Nah, salahnya bisa sajadah kok gede kan begitu. Nah, seperti itu sekalian. Jadi patokannya bukan sajadah, bukan karpet. Kan karpet juga ada yang di kotak-kotak begitu kan ya, kotak-kotak. Nah, seakan-akan jadi batas gitu ya. Ojo melewati kotak Mas. Ini sak kotak. Nanti akhirnya renggang-renggang itu. Makanya jadi patokan bukan gambar karpet sekalian, bukan pula sajadah, tapi dia ditempelkan dengan sebelahnya. Nggak peduli kita kok nggak pas gambar sajadah, tidak masalah. Ya, salah sendiri karpetnya digambarkan begitu. Ya, makanya enak itu polos saja sekalian. Kalau polos itu enak, kita rapat itu tidak ada masalah. Nah seperti itu. Ya, ini tentang apa? Meluruskan saf. Sehingga dengan meluruskan saf ini bisa lurus dan apa? Sehingga kaum muslimin bisa bersatu. Hati kita tidak berselisih. Ini betul sekali saudara Nabi, berbanding lurus Bapak sekalian. Kita lihat sampai sekarang masjid hampir jarang sekali orang yang jamaahnya itu lurus dan dapat, jarang sekali. Makanya sekarang kaum muslimin apa? Banyak berselisih. Memang ini ancaman Nabi SAW. Jadi bisa menyebabkan hati berselisih. Maka kalau kita ingin bersatu, ya, Islam ini jaya gitu ya. Ini hal yang paling mudah. Ini apa? Meluruskan saf dan rapatkan saf sekali. Ya, demikian. Tidak peduli dia pejabat atau rakyat biasa. Ini diantara indahnya Islam. Islam itu tidak mempotak-potakannya. Mungkin kalau Pak Bupati sikilnya ditempel ini tukang becak kok nempel sikilmu gudikan misalnya. Tidak boleh. Ya, tidak peduli dia pejabat atau tukang becak, kalau sholat ya sudah dirapatkan sekarang, nggak peduli sebelahnya siapa, ini nggak peduli. Ya. Ini diantara indahnya Islam. Mau pejabat mau rakyat itu sama sekalian. Di hadapan Allah sama. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya hartanya, bukan, yang paling bertakwa. Dan ini juga diantara indahnya makna dari sholat. Semua orang itu sama sekalian. Nek rapat saf ya sama semuanya. Sujud ya sama-sama sujud. Tidak ada perbedaan diantara kaum muslimin. Inilah indahnya Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la